Shalom Bapak Ibu, Saudara, Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Gereja Oikos Bogor. Halo, apa kabarnya? Saya percaya kita semua diberkati Tuhan hari-hari ini, amin. Dan kita percaya juga bahwa kasih setia Tuhan dan sukacita Tuhan terus berlimpah dan terus ada bagi setiap hidup kita, amin. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita dan sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan kita, haleluya, yes. Bersama-sama kita bertepuk tangan, come on. Woo. Mari kita bersukacita, kita angkat panji bagi Tuhan kita, sebab Dia layak menerima pujian bagi hidupnya. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Bersama-sama bersama katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Come on. Sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sebab sembah sujud di hati. Kita ulang dari awal lagi ya. Katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di. Kita angkat tangan kita. Sama-sama katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Lebih dahsyat lagi saudara. Amin. Ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah. Amin. Yang percaya lebih dahsyat lagi katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus. Katakan haleluya. Yes. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Lebih dahsyat lagi. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Yes. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Katakan haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Sekali lagi, dua kali lagi katakan haleluya. Sekali lagi dengan semangat. Haleluya. Amin. Dan percaya berikan tepuk tangan dan sorak-sorak yang meriah bagi Yesus. Haleluya. Lebih dahsyat lagi saudara, bisa semuanya ya. Kita lebih lagi menyembah dan memuji Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat pujian bagi Yesus. Haleluya. Come on. Bersama-sama bertepuk tangan lebih dahsyat lagi. Come on. Yes. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hidup kami berarti bersamamu Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Amin. Yang percaya kita katakan, dunia ini mengatakan hidup tuh senang saja. Hidup tuh senang saja. Hiduplah tuh puaskan jiwa. Namun ku mau hidup bagi yang mau angkat tangannya. Aku tak bisa hidup tanpa, aku tak mau hidup tanpa Kaulah nafasku. Hidup apakah arti hidup jika hidup tanpamu. Amin. Jika hidup tanpamu Tuhan. Lebih dahsyat lagi. Come on. Dunia ini mengajar hiduplah tanpa tujuan. Hiduplah tanpa tujuan. Sebagai anak Tuhan kita selalu sebaliknya saudara. Namun ku tahu kebenaran. Ku dicipta untuk jalan bagi Bapa. Aku tak bisa hidup tanpa, aku tak mau. Katakan kaulah. Yes. Nafas yang hidup apakah arti hidup? Jika hidup tanpa
tanpamu. Yang percaya kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Ya, saya percaya lebih dahsyat lagi. Mari sama-sama saudara kita kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Hari ini kita sama-sama datang dalam hadirat Tuhan saudara. Kita syukuri bahwa dalam setiap kehidupan kita, dalam segala aspek kehidupan kita, pekerjaan kita, keluarga kita, ada campur tangan Tuhan dalam setiap rencana yang kita miliki saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Amin. Yes, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Mari sama-sama saudara kita sembah Dia. Kita pujian bagi Tuhan kita, sebab Dialah Allah yang baik. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Yeah. We bless you Lord Jesus. Oh, thank you Lord, thank you Jesus. We worship you Lord. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, oh my life, I'm
I'll stay. Worship, sekali lagi katakan. And there I'll stay. Worship you evermore. Mari sembah Dia, saudara. Sembah Dia, angkat pujian bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kau baik, Kau baik Bapa. Lebih dahsyat lagi saudara. Haleluya, sembah Dia. Sembah namanya Yesus. Dialah Allah yang layak disembah. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Thank you Lord Jesus. Yes, Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kaulah Tuhan yang membentuk hidup setiap kami. Kaulah Tuhan yang membentuk hati kami ya Tuhan. Seperti apa yang Kau mau ya Bapa. Dan biar Tuhan hari ini Tuhan, kami mengenal Engkau Tuhan, bukan hanya sebagai Raja yang bertahta dalam hati dan hidup setiap kami, tapi juga sebagai Bapa yang mengasihi kami Tuhan lebih daripada apapun Tuhan yang kami tahu di dunia ini ya Tuhan. Thank you Jesus, thank you Father. We worship you Jesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama saudara yang percaya kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Saudara bisa duduk kembali dan sekarang kita akan sama-sama menyaksikan pengumuman untuk minggu ini. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin.
lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari." Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama kembali di dalam ibadah online Gereja Eukos Bogor hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya akan sampaikan khotbah bagian yang kedua dari topik minggu lalu yang sudah sampaikan bagian kesatunya, yaitu tentang sifat-sifat yang dicari Tuhan Yesus dalam diri mempelainya. Nah, ini bagian yang kedua sekarang ya. Kalau minggu lalu kita udah belajar bagian yang pertama Bapak Ibu. Nah bagian kedua, kalau minggu lalu hanya sampai bagian 7 ya. Dari nomor 1 sampai nomor 7, kalau Bapak Ibu mencatat tentu pasti ada atau Bapak Ibu bisa buka rekaman yang minggu lalu. Di bagian nomor 1 sampai nomor 7. Nah sekarang kita lihat sifat-sifat dari yang dicari oleh Tuhan Yesus dalam diri mempelainya untuk bagian yang kedua. Nah, hari ini juga ada 7 poin lagi dari nomor 8 sampai nomor yang ke-14 Bapak Ibu. Dan tentu saja kita masih terus meminta Bapak Ibu saudara sekalian untuk terus diam di rumah, ikuti anjuran pemerintah karena untuk menekan penyebaran COVID-19 Bapak Ibu. Demi kesehatan dan keamanan bagi kita semua ya. Dan Bapak Ibu terus bersaat teduh secara pribadi. Dan juga membangun mesbah doa keluarga setiap hari. Ini penting Bapak Ibu. Karena waktu-waktu yang Tuhan berikan selama masa pandemi COVID-19 ini kita diam di rumah, kita banyak waktu untuk kita bisa bersaat teduh dan membangun mesbah doa keluarga yang lebih leluasa waktunya, lebih panjang waktunya bersama orang-orang yang kita kasih setiap hari di rumah Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan baca kembali ayat yang saya sampaikan minggu lalu di dalam Wahyu pasal yang ke-19 ayat 6 sampai yang ke-8. Saya akan bacakan dengan cepat Bapak Ibu. Dikatakan bahwa lalu aku mendengar suara seperti himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersuka-cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Bapak Ibu saudara sekalian. Haleluya. Nah, saudaraku ini satu ayat yang saya sampaikan kembali untuk melanjutkan khotbah saya di minggu yang lalu. Dan kita baca satu lagi dalam Wahyu pasal 21 ayat yang ke-9. Wahyu 21 ayat yang ke-9. Dikatakan demikian, maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba. Nah, dijelas sekali bahwa dari kedua ayat ini, sekali lagi saya ulang Bapak Ibu, bahwa kita adalah mempelai anak domba. Ya, mempelainya Kristus Bapak Ibu. Oleh sebab itu, bersiap sedialah Bapak Ibu. Berikan hal-hal yang terbaik untuk Tuhan Yesus sebagai mempelai pria kita semua Bapak Ibu. Ya, bahwa Tuhan inginkan kita untuk sungguh-sungguh memiliki sifat-sifat yang dicari oleh Tuhan Yesus dalam diri kita. Nah, yang pertama, saya sebut ini bagian yang ke-8, ya, yang nomor 8. Karena minggu lalu saya sampaikan bagian yang pertama sampai nomor 7. Nah, sekarang bagian yang nomor 8, Bapak Ibu. Yang nomor 8 adalah
Tuhan Yesus menginginkan mempelai yang melindungi nama baiknya. Ya. Artinya Bapak Ibu, Tuhan ingin kita mencerminkan kehidupan Yesus yang baik itu Bapak Ibu. Ya. Kita ingat kalau misalnya kita sebagai mempelai wanita, cerminan hidup kita adalah muka yang sering berduka, muka yang sering muram, muka yang sering berwajah sedih, muka yang kusam, maka banyak orang akan melihat, oh ternyata menjadi mempelai Kristus tuh model Kristusnya kelihatan tuh dari mempelai wanitanya. Modelnya sedih, modelnya muram, modelnya kusam. Wah, itu membuat nama baik Tuhan akan rusak Bapak Ibu dengan sendirinya. Ya, oleh sebab itu janganlah kita seperti itu Bapak Ibu. Kita harus mencerminkan kehidupan Yesus yang baik, yaitu dengan kita memiliki muka yang ceria, muka yang segar, ya, muka yang menarik, sehingga banyak orang akan rindu untuk menjadikan Yesus juga sebagai mempelai dalam hidupnya. Ya. Dan itulah yang Tuhan nantikan untuk kita bisa mentransfer, untuk kita bisa mencerminkan cerminan yang baik dari Tuhan Yesus yang kita miliki. Ya. Itu bagian yang pertama Bapak Ibu. Nomor 8 ya. Berikutnya nomor 9 Bapak Ibu. Sifat apa yang dicari oleh Yesus dalam hidup kita sebagai mempelainya? Yang ke-9 adalah Tuhan menginginkan mempelai yang tidak menuntut atau mengomel Bapak Ibu. Nah, kita belajar satu hal ini dari seorang wanita yang Tuhan tulis dalam Alkitab, yaitu yang bernama siapa Bapak Ibu? Esther. Nah, Esther ini seorang wanita yang sangat puas dengan apa yang sudah dia dapatkan. Ya. Dan dia tahu bagaimana cara dia untuk berbicara dengan suaminya. Dia tahu bagaimana dia bersikap baik dengan suaminya. Dan apa yang dia terima, dia juga tidak boroskan untuk hal-hal yang sia-sia. Esther adalah satu contoh yang baik buat kita sebagai mempelai Kristus untuk tidak menuntut dan ngomel selama kita mengikut Tuhan ini. Dan Tuhan mau kita miliki hati yang sungguh-sungguh bisa menahan setiap omelan-omelan yang akan muncul dari hati dan mulut kita, Bapak Ibu. Ya. Oleh sebab itu kita harus bisa mengerem Bapak Ibu, ya. Jangan dikit-dikit kita ngomel. Wah, saya nggak puas Tuhan. Masa saya sudah pelayanan sungguh-sungguh, saya sudah datang ke gereja setiap minggu, saya udah ikut komsel tiap minggu, tapi kok hidup saya biasa-biasa aja. Gaji saya nggak naik, ya, gaji saya nggak naik-naik, terus kemudian saya yang jomblo juga belum dapat pasangan yang tepat, terus saya yang punya rumah tangga juga masih berantem melulu sama pasangan. Gimana nih Tuhan? Katanya kalau saya udah lakukan itu semua, maka saya bisa mendapatkan hal-hal yang baik dalam rumah tangga saya, dalam studi saya, mungkin juga dalam yang muda-muda terutama, orang-orang muda dalam pergaulan, dalam menemukan pasangan hidup, bisa dapat yang terbaik. Tapi semuanya ternyata kok belum ya. Nah, tunggu dulu Bapak Ibu. Ya, jangan kita mudah untuk menuntut dan ngomel-ngomel Bapak Ibu. Itu bukan mencerminkan seorang mempelai Kristus. Tuhan gak mau punya mempelai dengan sifat-sifat yang seperti itu Bapak Ibu. Tuhan mau kita belajar dari Esther yang mau menerima apa adanya dari suaminya. Dan bahkan dia bisa memperlakukan suaminya meskipun suaminya hanya memberikan tidak lebih baik, tidak lebih banyak dibandingkan mungkin suami tetangganya atau suami yang lain Bapak Ibu. Esther gak pernah komplain Bapak Ibu. Dia selalu terima. Ya. Dia selalu bisa memberikan
satu penghormatan buat suaminya, ya. Dia bisa bicara dengan suaminya dengan dengan penuh pengertian. Dan ini penting Bapak Ibu. Untuk supaya kita belajar menjadi mempelai Kristus dengan tidak menuntut atau mengomel. Ya. Nah, coba cek sebelah kiri kanannya. Ayo, masih ada enggak yang masih suka ngomel sama Tuhan? Masih suka nuntut, ya. Harus ada ini, harus ada itu, harus punya ini, saya harus ada itu. Pokoknya saya harus punya, gaji saya harus naik, saya mesti punya pacar tahun ini, saya harus menikah tahun depan, saya harus apa lagi. Nah, banyak anak muda berpikir seperti itu. Hati-hati anak muda, engkau harus cek, engkau harus bisa bersabar, belajar seperti Esther, mau menerima dan puas dengan apa yang dia dapatkan dari suaminya. Meskipun orang lain bisa memberikan lebih baik, meskipun orang lain bisa memberikan lebih banyak, tapi dia tidak menuntut apapun atau apalagi ngomel kepada suaminya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang mau sungguh-sungguh belajar dari hidup Esther, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Dan Bapak Ibu pastikan bahwa hidup Bapak Ibu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh bersikap seperti itu. Ya. Kita mau belajar dari seorang yang bernama Esther ini. Haleluya, luar biasa Bapak Ibu. Yang berikutnya, yang ke-10, Tuhan menginginkan mempelai tidak buang waktu atau bosan. Ya, artinya apa Bapak Ibu? Seorang yang bosan itu adalah seorang yang hidupnya tanpa visi atau tujuan. Ya, dia merasa hidup ini membosankan. Udah ngerjain ini, udah. Ngerjain itu, udah. Apalagi Tuhan. Aduh, apalagi dalam masa pandemi COVID-19 ini. Pelayanan ke gereja nggak bisa. Pelayanan komsel nggak bisa. Bisanya lewat online melulu. Udah gitu kalau sinyalnya jelek, online-nya bermasalah. Ya kan? Apalagi kalau kuotanya habis, nggak bisa online. Akhirnya yang ada apa? Orang-orang seperti ini dia memilih untuk apa? Ya sudah, biarin aja, santai aja di rumah. Ya. Dengan membuang-buang waktu. Ya, padahal dia masih bisa lakukan yang lain. Kalau memang nggak bisa bicara secara online, kan bisa bicara secara chatting atau bisa bicara tentang secara message, short message atau yang lainnya. Ya. Jadi kita harus belajar untuk kita bisa mengerti bagian yang substansi. Bagian yang penting dari hidup kita ini, Tuhan mau sifat kita itu adalah nggak boleh nganggur Bapak Ibu. Ya, kita nggak boleh buang-buang waktu. Apalagi hidup yang merasa bosan. Ya, enggak Bapak Ibu. Tuhan mau kita untuk kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh menggunakan waktu kita, menggunakan bakat kita, menggunakan talenta kita, menggunakan uang kita untuk hal-hal yang produktif Bapak Ibu. Nah, jangan sampai kita menyia-nyiakan itu semuanya. Ya, Tuhan mau setiap kita memberi yang terbaik bagi hidupnya. Extra mile Bapak Ibu, amin. Itu yang Tuhan ingatkan buat kita semua. Yang berikutnya Bapak Ibu, Tuhan mau, yang ke-11 ini ya, Tuhan mau dan menginginkan mempelainya yang memelihara kehidupan yang diurapi. Nah, kehidupan yang diurapi adalah kehidupan di mana Tuhan Yesus menjadi pusat hidup kita. Di mana Tuhan yang mengurapi kita seperti seorang Maria yang duduk diam di bawah kaki Tuhan dan mendengarkan firman-Nya, mendengarkan perintah-perintah Tuhan, ajaran-ajaran Tuhan. Ya, jangan kita seperti Marta, Bapak Ibu. Marta kelihatan begitu sangat sibuk, menyibukkan dengan kegiatan gereja, tapi dia nggak pernah hidup dalam pengurapan Tuhan. Ya, dia nggak pernah duduk diam dalam ajaran-ajaran Tuhan. Akibatnya maka pengurapan itu nggak akan bisa terjadi buat orang-orang model Marta, Bapak Ibu.
Ya, kita harus ingat itu Bapak Ibu. Sama seperti model 5 gadis yang bodoh, perumpamaan 5 gadis yang bodoh. Ya, mereka sibuk dengan hidupnya sendiri, sampai lupa menyiapkan minyak. Sehingga waktu minyaknya habis, dia nggak bisa menyambut mempelai itu. Ketinggalan Bapak Ibu. Ya, makanya kita harus rajin untuk kita hidup dalam pengurapan Tuhan. Dengan kita selalu senantiasa mendapatkan pewahyuan-pewahyuan yang baru dari Tuhan. Ya, ini penting Bapak Ibu. Karena tanpa pengurapan dari Tuhan, maka kita nggak ada kekuatan untuk kita bisa melakukan kehendak Tuhan di akhir zaman ini. Kita bisa melakukan kehendak Tuhan di akhir zaman itu semua bukan karena kekuatan kita, tapi karena pengurapan Tuhan dalam hidup kita, yang memampukan kita melakukan kehendak-kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Yang berikutnya Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah poin yang ke-12. Ya, Tuhan menginginkan mempelainya yang tidak selalu tersinggung. Ya, ini penting Bapak Ibu. Bayangkan kalau kita menikah dengan seseorang, kemudian orang itu bawaannya selalu tersinggung melulu. Kacau Bapak Ibu, ya. Kita menikah bisa lama-lama kita pegel juga hatinya ya. Melakukan ini salah. Udah dibetulin masih tersinggung juga. Nggak dibetulin lebih-lebih lagi, ya kan? Nah, akhirnya kita kalau modelnya selalu tersinggung terus, maka itu diumpamakan seperti gorila yang terluka, Bapak Ibu. Nah, bayangin aja, gorila badan segede gitu, sekali ngamuk rumah langsung roboh. Kalau modelnya segede gitu terus dia terluka dan mudah tersinggung, apa yang terjadi? Apapun yang depan dia akan dihancurkan Bapak Ibu. Ya. Nah, oleh sebab itu kita harus sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang gak mudah tersinggung. Ya. Orang-orang yang punya kebenaran yang baru yang dia dapatkan dari Tuhan, yaitu hidup serupa seperti Kristus. Dengan memiliki kehidupan yang menjaga suasana hatinya. Ingat Bapak Ibu, musuh terbesar kita siapa Bapak Ibu? Ego kita sendiri. Ya kan? Kalau kita tahu ini, artinya bahwa Tuhan mau kita makin lemahkan ego kita Bapak Ibu. Kalau kita masih mudah tersinggung, itu artinya ego kita masih tinggi banget. Ya, tinggi sekali. Kita jangan mudah tersinggung, kita masih belajar untuk makin rendah hati. Kita makin bisa terima dengan segala kerelaan hati kita. Ya, tidak ada hal-hal yang untuk kepentingan diri kita sendiri Bapak Ibu. Selama kita masih tersinggung berarti masih ada kepentingan diri kita sendiri yang kita utamakan dibandingkan kepentingan orang lain. Ya kan? Oleh sebab itu sadarilah Bapak Ibu. Jangan mudah tersinggung. Ya, saya juga belajar dari hal ini Bapak Ibu. Karena saya masih banyak menemukan dalam pernikahan-pernikahan orang Kristen maupun anak-anak muda yang lagi pacaran, mungkin yang juga lagi jomblo dalam pergaulannya, semua kena hantam masalah tersinggung itu ada Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu, hati-hati. Jangan sampai kita masuk dalam jerat iblis. Ya. Nah, itu yang ke-12. Apalagi Bapak Ibu? Berikutnya, yang ke-13, Tuhan menginginkan mempelai yang hidupnya dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Nah, Tuhan inginkan itu Bapak Ibu. Artinya kita hidup dalam ketaatan akan kebenaran firman Tuhan. Kita nggak akan bisa mengalami kehidupan dalam kebenaran firman Tuhan kalau kita nggak dimulai dan melibatkan ketaatan kita. Karena ketaatan kita itu adalah kunci utama untuk kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita nggak bisa hidup dalam kebenaran firman Tuhan hanya memakai teori aja Bapak Ibu. Tapi perlu yang namanya apa? Ketaatan. Amin. Haleluya. Ketaatan Bapak Ibu. Itu penting. Ya. Selama kita nggak taat, jangan pernah mimpi kita bisa hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Oh iya Pak, saya taat sama kebenaran firman Tuhan Pak. Terutama untuk menghancurkan orang-orang yang
bandel, yang selalu jatuh bangun dalam dosa, saya sikat Pak supaya dia bertobat sungguh-sungguh. Itu Pak. Tapi kalau bagian-bagian yang dimana saya nggak boleh menghakimi orang, saya nggak boleh simpan luka Pak. Oh, itu tunggu dulu Pak. Itu bagian yang saya pikir nanti aja. Yang penting pokoknya saya akan sikat orang-orang yang nggak hidup sungguh-sungguh. Ya itu mah sama juga Bapak Ibu. Ya. Oh, atau Bapak Ibu modelnya, oh saya orang yang sabar Pak. Saya orang yang mudah untuk mendengarkan dan sedikit bicara Pak. Saya orang-orang yang model begitu Pak. Tapi saya model orangnya juga masih belum untuk bisa menyimpan rasa tersinggung saya Pak. Pokoknya jangan usik lah. Yang penting saya nggak ganggu kamu, kamu jangan ganggu saya. Nah prinsipnya gitu. Ya. Nah akibatnya begitu diganggu dia tersinggung, marah, ya sama juga Bapak Ibu. Ya kan? Nggak ada kebenaran firman Tuhan juga dalam hidupnya, sama aja. Ya kan? Mau tipe kayak apapun Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih tidak bisa mempraktekkan kebenaran firman Tuhan dengan total, ya tetap aja itu namanya belum selesai Bapak Ibu. Kita harus selesaikan sungguh-sungguh ketaatan kita untuk hidup dalam perintah-perintah Tuhan. Dan ini memang jujur tidak mudah Bapak Ibu. Ya. Oleh karena itu makanya ayo kita sama-sama. Kalau memang kita mau jadi mempelai-mempelai Kristus yang tak bercacat dan tak bercela, ya kita harus mau sungguh-sungguh untuk punya kebenaran di dalam firman Tuhan yang memerdekakan kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang hidup dalam firman-Nya, dalam perintah Tuhan. Amin Bapak Ibu? Masih punya semangat hidup dalam kebenaran firman Tuhan? Halo? Masih mau semangat? Jangan menyerah ya. Bapak Ibu, jangan menyerah. Terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka kau akan dapatkan anugerah dan berkat-berkat Tuhan yang melimpah dalam hidupmu. Amin. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhan berkati, Tuhan luar biasa buat kita semua. Yang terakhir Bapak Ibu, Tuhan mau dan menginginkan mempelainya yang mulia, tanpa noda dan tanpa celah. Ya, Tuhan mau seperti itu. Ya, di Efesus 5 ayat 27, ya, Efesus 5 ayat 27, Tuhan ingatkan di situ bahwa Tuhan menginginkan jemaatnya hidup cemerlang di hadapan Tuhan, ya, dengan tanpa celah, tanpa noda, kudus dan tak bercelah. Nah itu dia. Tuhan mau kita menjadi mempelai-mempelainya yang tak bercacat celah, ya, mempelai-mempelainya yang tanpa noda, yang hidupnya benar-benar seimbang, proporsional, tidak ekstrim ke kanan, tidak ekstrim ke kiri, ya. Ya kalau ekstrim ke kanan itu hidupnya sok suci, ya kan? Hidupnya sok seperti malaikat, hidupnya sok seperti Tuhan, ya kan? Ekstrim kiri hidupnya yang amburadul, berantakan, duniawi banget, ya. Enggak, kita enggak mau ada di kelompok kiri atau kelompok kanan, ya. Tapi kita mau sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang hidupnya seimbang, proporsional. Artinya benar-benar Bapak Ibu bisa beradaptasi dengan segala budaya dan segala perilaku, segala norma-norma yang ada di dalam kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, kita mesti belajar seperti itu Bapak Ibu. Karena kehidupan kita itu adalah kehidupan yang sungguh-sungguh dilihat oleh banyak orang. Kehidupan yang sungguh-sungguh disorot oleh banyak orang. Apalagi kalau demi Kristen. Pelayan Tuhan lagi. Pekerja lagi. Apalagi kalau pendeta lagi dia. Wah, udah dah. Ya, kadang-kadang kita ini berat jabatan Bapak Ibu. Dibandingkan kehidupan kita sendiri dengan Tuhan. Kehidupan kita sendiri dengan Tuhan, jujur, itu
lebih enteng Bapak Ibu. Lebih nikmat, lebih enak dibandingkan penghakiman orang, dibandingkan tudingan orang. Apa aja kalau namanya orang itu udah sirik sama kita, apa aja kalau orang itu udah namanya dislike dengan kita, ya kan? Tetap aja kita salah di mata dia, ya. Dibilang kita kurang pengurapan lah, kurang doa lah, kurang baca firman lah, ya. Padahal kita sudah memelihara hidup kita supaya kita bisa nggak jaim Bapak Ibu. Tapi dibilang, wah masa sih hamba Tuhan cara pakaiannya seperti itu. Terus masa sih hamba Tuhan cara pakaian, ngomongnya belak-belakan gitu, ya kan? Ya selama kita bicara, kita berperilaku secara seimbang sesuai dengan orang-orang yang kita temui. Kalau kita di orang-orang muda ya kita mesti bicara dengan gaya orang muda. Berpakaian seperti orang muda Bapak Ibu. Kalau kita pakaiannya aneh sendiri seperti orang tua ya aneh juga Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa melayani mereka? Ya kan? Tapi kalau kita ketemu dengan orang-orang yang sudah tua, senior ya kita akan pakai baju yang sesuai dengan mereka. Bicara dengan gaya mereka Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan kita jaim Bapak Ibu jadi orang, ya. Kita mungkin berasa mungkin harus dilihat orang itu harus bagus pokoknya di mata orang itu. Meskipun orang di rumah bilang kita itu wah beda banget gitu kan. Nah kita nggak mau sampai kayak gitu Bapak Ibu, ya. Kita mau sungguh-sungguh apa hidup kita di rumah, model apa hidup kita di rumah, model apa hidup kita di luar rumah, apa model hidup kita di kantor, apa model hidup kita di sekolah, mesti sama Bapak Ibu. Itu baru namanya kita proporsional. Ya. Artinya kita nggak jaim Bapak Ibu. Nggak jaga image gitu loh ya. Nggak gengsian lah orangnya. Ya. Jadi kita belajar untuk seimbang. Ya. Belajar aja kita seimbang, artinya kita bukan juga kita menjelek-jelekkan diri kita sendiri. Tapi kita belajar untuk kita sama-sama membangun hal yang baik, yaitu kehidupan yang baik. Baik kita waktu ada di rumah, baik waktu kita ada di sekolah, baik waktu kita ada di tempat kerja, baik waktu kita ada di gereja, baik waktu kita ada di tempat yang lain, kita harus membangun kehidupan yang baik, sopan dan santun dan yang terbaik. Ya, kita jangan pilah-pilah. Yang paling penting di rumah Bapak Ibu. Karena yang di rumah itulah cerminan hidup kita yang asli Bapak Ibu. Oleh sebab itu, pastikan Bapak Ibu punya kehidupan di rumah yang sungguh-sungguh sama baiknya seperti Bapak Ibu ada di luar rumah. Amin. Coba tanya sebelah kiri kanannya, berani gak kamu kayak gitu? Ayo, berani gak kayak gitu? Mesti berani Bapak Ibu. Untuk membuktikan bahwa kita adalah mempelainya yang tak bercacat dan tak bercelah. Ya. Nanti akan saya sampaikan khotbah ini beberapa minggu lagi tentang mempelai yang tak bercacat dan tak bercelah. Ya. Satu sesi yang penting untuk Bapak Ibu ngerti bahwa Tuhan menginginkan kita untuk masuk dalam kerajaan Allah menjadi pribadi-pribadi yang cemerlang dan tak bercacat celah. Amin. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sungguh luar biasa. Itulah sifat-sifat yang dicari Tuhan dari bagian ke-1 minggu lalu dan bagian kedua hari ini. Semuanya ada 14 sifat-sifat yang dicari Tuhan dalam diri mempelainya. Dan biarlah setiap kita mau sungguh-sungguh menghidupinya sehingga kita menjadi layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman ini. Mari kita datang di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita naikkan pujian ini sama-sama. Kita percaya bahwa Tuhan di tengah-tengah kita dan hati-hati jangan ada yang tersinggung Bapak Ibu. Ya, hati-hati juga jangan ada yang ngomel, jangan ada yang merasa disindir atau merasa hidupnya malu diketahui banyak orang. Enggak Bapak Ibu. Justru hari ini tidak ada satupun yang Tuhan permalukan.
Tuhan mau setiap kita menghidupi apa yang Tuhan sudah perintahkan dalam hidup kita. Ini menjadi bagian yang terbaik untuk hidup kita. Percayalah Bapak Ibu, kerendahan hati kita, keterbukaan hati kita akan melahirkan kehidupan yang cemerlang di hadapan Tuhan. Pada saat hari kedatangannya, kita didapatinya sebagai hambanya yang hidup berkenan di hadapannya. Haleluya. Mari kita terus sebagai mempelai-mempelai Kristus, kita minta biar kasih Tuhan mengubahkan hidup kita semua. Mari kita naikkan pujian ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk semuanya ini Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Bapa. Tuhan, Ubah hatiku baru oleh anugerah yang ada padamu. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Kini ku tahu segala kelemahanku akan kau ubah oleh kuasa kasih Yesus, oleh kuasa kasih-Mu. Mari angkat tanganmu, taruh tangan kiri di dadamu. Kasih-Mu, kasih Yesus, kasih di kayu salib yang telah menanggung segala penghinaan, yang telah menanggung segala pembulian, yang telah menanggung segala kepahitan yang terjadi dalam hidup kita. Dia ditanggung semuanya di kayu salib. Dia bisa berikan kepada kita kehidupan yang baru, hati yang baru. Oh terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa. Ku kan terbang bagai raja wali, melayang tinggi, Roh-Mu mengangkatku oleh kuasa kasih-Mu. Mari tundukkan kepalamu, datang di hadapan Tuhan. Yes, Tuhan, datang dengan kerendahan hatimu. ubah hatiku. Jangan ikuti egomu. Oleh Jangan ikuti yang ada kekesalan hatimu. pada Hari ini Tuhan mau menjadikan engkau sebagai mempelai-mempelainya yang memiliki sifat-sifat seperti Yesus yang penuh kasih, segala kelemah, yang tidak mengedepankan egonya. Meskipun Tuhan Yesus didera dengan berbagai macam-macam penghinaan, pembulian, tapi Tuhan Yesus tetap menunjukkan dirinya adalah orang yang sungguh-sungguh rendah hati, mau terus dibentuk menjadi teladan dan contoh bagi kita semua. Terima kasih Tuhan, Engkaulah contoh teladan kami yang sempurna Tuhan. Engkau mempelai kami Tuhan. Kami mau dilayakkan Tuhan menjadi mempelai-mempelai-Mu yang memiliki sifat-sifat rohani ini Tuhan. Ada 14 sifat rohani yang Kau harapkan dari kami Tuhan. Oh Bapa, beri kekuatan buat kami Tuhan. Sekali lagi katakan kasih-Mu. Oh haleluya. Kasih-Mu melingkupi diriku. Oh bawaku Tuhan, bawaku.
Hanya di pelukan-Mu Tuhan, kami bisa melampiaskan, kami bisa melepaskan segala ikatan-ikatan kepahitan kami Tuhan. Hanya dalam pelukan-Mu Tuhan, kami bisa diberikan kelegaan Tuhan atas segala penderitaan-penderitaan batinia kami Tuhan. Dalam pelukan-Mu Tuhan, kami mendapatkan kelegaan dan jawaban yang meneduhkan hati kami untuk kami hidup damai seperti yang Kau inginkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Melayang tinggi, Roh-Mu mengangkatku oleh kuasa kasih-Mu. Sekali lagi katakan melayang tinggi, melayang tinggi. Roh Tuhan mengangkat hidupku Tuhan, mengangkat kami semua Bapa dengan kuasa kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sambil Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian kau menundukkan kepalamu, lihatlah bahwa Tuhan dengan kasih-Nya di kayu salib, Dia akan sanggup untuk mengampuni dan memulihkan kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kembali di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mau setiap kita menjadi mempelai-mempelainya yang cemerlang di hadapan Tuhan pada hari kedatangan Tuhan yang sebentar lagi. Kita tahu bahwa ini waktunya, di hari-hari terakhir ini kita mau sungguh-sungguh meresponi setiap firman Tuhan yang mempersiapkan kita menjadi umat Tuhan, mempelai Tuhan di akhir zaman ini. Kami mau siap-siap terus Tuhan. Oh ampuni kami Tuhan. Terus Tuhan, koreksi hati kami, supaya hati kami semakin murni di hadapan-Mu dan tak bercacat celah Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu hari ini Tuhan. Biar firman-Mu hari ini boleh membuat kami semakin cemerlang di hadapan-Mu Bapa. Engkau telah menjamah setiap kami Tuhan. Jemaat-Mu yang menonton tayangan ini Tuhan, mereka dijamah satu persatu Bapa dengan kuasa-Mu Tuhan. Dan ada damai sejahtera yang mengalir, di mana segala penyesalan kami akan kehidupan kami yang kurang baik di hadapan-Mu di hari-hari yang lalu Tuhan. Oh kami percaya hari ini Kau ubahkan Tuhan dengan air mata bahagia Bapa, air mata sukacita Tuhan, di mana kami diubahkan Tuhan menjadi pribadi yang baru, di mana kebenaran firman-Mu hari ini membuat kami hidup seperti yang Kau mau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk semuanya ini Tuhan. Berfirmanlah terus bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Kau berkati Tuhan kehidupan kami semua dengan berkat-berkat-Mu yang terus melimpah bagi kami, dalam pernikahan kami, dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami, dalam pendidikan anak-anak kami, dalam bisnis kami Tuhan, dalam pekerjaan kami, dalam segala sesuatu yang kami lakukan di muka bumi ini Tuhan. Oh kami percaya Tuhan Kau akan memimpin kami Bapa. Dan Kau tidak akan pernah segan-segan Tuhan untuk mencurahkan berkat-Mu dengan berlimpah-limpah bagi kami, orang-orang yang Kau kasih ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur hari esok kami, masa depan kami ada dalam rancangan-Mu yang terbaik. Dan hari yang penuh dengan gilang gemilang, Kau memberikan kemenangan bagi kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau sudah memulihkan kami Tuhan. Kau sudah menjadikan kami pribadi yang baru di dalam Kristus Yesus Tuhan, yang berkenan kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah buat umat-Mu Tuhan yang menyaksikan tayangan ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Indonesia, pemerintahan Bapak Jokowi dan juga Bapak Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Mereka berdua dengan jajarannya boleh terus bisa mengatasi masa-masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Berkati juga kota kami, pemerintahan kota kami Tuhan dalam tangan-Mu. Kami percaya biar kota kami boleh terus aman sejahtera dalam perlindungan-Mu Tuhan.
Dan kami serahkan semua hal-hal yang akan terjadi atas bangsa dan negara ini ke dalam tangan-Mu. Engkau pasti memberikan yang terbaik bagi bangsa ini Tuhan. Karena ada banyak gereja-Mu dan umat-Mu di Indonesia yang Tuhan yang terus berdoa dan inti-intinya Tuhan. Untuk kesejahteraan bangsa ini Bapa. Indonesia ini Tuhan yang kami kasih. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk semuanya ini Bapa. Kalau sebentar kami akan akhiri pertemuan ibadah online hari ini Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk terima berkat daripada-Mu Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat kedua tangan kita untuk kita terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa di surga yang penuh kasih sayang dan telah memberikan damai sejahtera yang berlimpah-limpah bagi kita semua. Dan juga terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus, kekasih hati kita yang telah mati dan bangkit dan telah membayar lunas semua hutang-hutang dosa kita dan telah memberikan kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya bagi kita semua. Dan juga terima berkat dari Roh Kudus yang diam dalam kita, yang selalu mengingatkan kita, mengajar kita, mendidik kita, bahkan menegur kita untuk supaya kita terus hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan Roh Kudus akan terus menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur, dan kita yang percaya dan sudah terima berkat ini, mari kita serukan sama-sama. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah firman yang Tuhan sampaikan lewat saya untuk saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya. Biarlah ini menjadi satu peringatan buat kita, menjadi satu hal yang penting untuk kita mempersiapkan diri kita dalam menyongsong hari Tuhan yang akan segera datang. Hari Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kembali di awal yang permai menjemput kita semua. Tetap kuat, tetap semangat. Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita semua sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan memberkati. Halo, shalom teman-teman, om, tante, dan kakak-kakak semua. Apa kabarnya? Semoga kita semua tetap dalam keadaan yang sehat selalu. Dan tetap semangat ya, walaupun lagi di rumah aja. Sehubungan dengan masa pandemi COVID-19, serta himbauan pemerintah mengenai kebijakan PSBB di Kota Bogor,
Kami Panitia Students of Destiny 2020 ingin menginformasikan bahwa Students of Destiny 2020 yang seharusnya diadakan 24 Juli 2020 ditunda sampai waktu yang belum bisa ditentukan. Tapi jangan bersedih ya. Oke. Student of Destiny akan kembali lagi jika semua keadaan sudah normal. Untuk tanggal dan waktu Student of Destiny berikutnya akan kita infokan setelah pandemi ini berlalu. Terima kasih untuk setiap kasih, dukungan, semangat, doa dari teman-teman, kakak-kakak, om, tante, dan semuanya. Khususnya juga kepada Kak Daniel Mananta dan Kak Yanuar. Terima kasih banyak untuk supportnya selama ini. Sampai kita jumpa di next SOD ya Kak. God bless Kak. Yuk, mari kita terus berdoa dan dukung setiap kebijakan pemerintah agar pandemi ini cepat berlalu. Keep fighting! And God be with all of us. Cause we are Students of Destiny. God bless you.